Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP baru-baru ini merayakan hari ulang tahun ke-50 tepatnya pada Selasa 10 Januari 2023. Perayaan 50 tahun tersebut dihadiri hampir semua kadernya sendiri. Oleh sebagian orang berpandangan bahwa seremoni 50 tahun tersebut akan dimanfaatkan untuk mengumumkan hal-hal yang ditunggu-tunggu oleh elit politik dan seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya bukan bagaimana kebijakan politik partai berlambang banteng itu. Hal yang paling ditunggu-tunggu adalah siapakah sosok yang mendapatkan tiket emas Pilpres 2024 dari partai pimpinan Ibu Megawati. Namun, Ibu Megawati sendiri tidak memanfaatkan momentum tersebut untuk mengumumkan capres pun cawapres dalam pemilu 2024. Tetapi ada yang unik saat Ibu Megawati memberikan pidatonya. Hal tersebut bahkan memantik perdebatan dan polemik publik. Presiden kelima Republik Indonesia ini menyentil Presiden Joko Widodo yang telah menjabat sebagai presiden di bawah kepemimpinannya di PDIP. Menurut Megawati, Jokowi tanpa PDIP tidak akan bisa menjadi seperti sekarang ini, apalagi menjabat selama 2 periode. Bahkan Ibu Megawati menyebutkan jika Presiden Jokowi tanpa PDIP, kasihan. Pak Jokowi tuh koyo ngono lo mentang-mentang. Padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan kasihan dah. Loh legal formal. Beliau jadi presiden, diikuti terus sama saya aturan mainnya, kata Ibu Megawati. Saya dan Anda sepertinya sepakat bahwa hal pertama yang dapat kita pahami dari pernyataan tersebut adalah Ketum PDIP Megawati mengungkapkan perannya membuat Jokowi menjadi presiden. Beliau mulai terang-terangan mengungkit jasanya terhadap Presiden Jokowi. Dalam kesempatan tersebut juga, Ibu Mega seperti biasa menekankan dan menegaskan kembali hak prerogatifnya sebagai ketua umum. Beliau dengan santai berucap, urusan gua. Ibu Mega sendiri adalah sosok yang paling berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia beberapa dekade terakhir. Beliau sudah malang melintang dan sudah merasakan pahit manisnya perpolitikan tanah air. PDIP sendiri adalah partai pimpinannya, termasuk partai pendukung utama pemerintahan Jokowi, dan juga partai yang menguasai parlemen 2 periode berturut-turut. Pernyataan Ibu Mega pun menuai reaksi dan tanggapan kritis dari publik. Banyak netizen di media sosial yang menyayangkan pendapat tersebut. Tidak sedikit juga yang memberikan sindiran balik kepada PDIP. Pernyataan Ibu Megawati tersebut tidak keliru. Kita tahu pencalonan presiden memang urusan partai. Konstitusi negara kita menyebutkan secara jelas bahwa hanya partai politik yang bisa mengajukan capres maupun cawapres dalam pemilu. Dengan kata lain, saat berbicara di forum internal PDIP, salah satu partai politik, itu berarti ketua umum yang memiliki panggung untuk berbicara soal isu politik tanah air, terutama tentang penentuan siapa calon presiden yang akan diusung oleh partai. Dalam tradisi dan aturan rumah tangga PDIP, yang berhak menentukan hal tersebut adalah ketua umum. Dalam hal ini, Ibu Megawati sendiri. Tentu kita juga mesti menerima presiden dipilih oleh rakyat lewat pemilu. Tetapi siapa yang bisa memasukkan dan menentukan nama si A dan si B di kertas suara, ya hanya partai politik. Ada alternatif calon independen, namun rupanya itu tidak mungkin. Siapa yang memutuskan di partai, ya elit partai sendiri. Dan dalam konteks PDIP, ketua umumnya sendiri. Tentu dengan kalkulasi untung rugi yang khas dan ala partai itu sendiri. Memang hal ini sebenarnya sangat tidak elok. Umumnya, sistem yang dibangun dalam partai politik kita sangat tertutup dan minim ruang untuk aspirasi dan partisipasi masyarakat luas. Jika dilihat dari fungsi parpol, sistem kepartaian kita bersifat publik. Sifat publik tersebut tampak jelas dengan adanya pendanaan dari masyarakat dan negara terhadap parpol, meskipun pendanaan tersebut dengan jumlah terbatas. Sayangnya, secara internal, aturan main dalam setiap parpol menjadikan partai menjadi privat karena ada banyak hal substansial yang menjadi urusan rumah tangga partai itu sendiri. Tanpa intervensi masyarakat, bahkan kader sendiri tidak bisa terlibat di dalamnya. Misalnya soal pencapresan.
Saya sendiri tidak sepakat dengan pernyataan Ibu Megawati, terutama soal nasib Bapak Jokowi yang akan kesulitan untuk dalam pemilu 2014 dan 2019 apabila tanpa dukungan PDIP. Anda boleh berbeda pendapat dengan saya. Itu sah-sah saja dan hal yang wajar dalam demokrasi. Sekali lagi, saya beranggapan pernyataan Ibu Megawati kurang tepat yang menyebut Jokowi tidak akan jadi apa-apa bila tanpa PDIP. Menurut saya, dan ini menjadi fakta politik kita, bahwasannya Bapak Jokowi diusung tidak hanya oleh PDIP, banyak partai pendukung lainnya, baik di 2014 maupun pada pemilu 2019. Selain itu, dukungan partai politik pun tidak bisa mutlak tanpa kesukaan masyarakat Indonesia terhadap sosok Presiden Jokowi yang sederhana dan merakyat. Kinerja beliau selama menjadi wali kota Solo 2 periode, kemudian ketika menjadi gubernur DKI Jakarta, berhasil membuat masyarakat Indonesia jatuh cinta kepadanya dan melihat beliau sebagai sosok yang layak menjadi presiden. Selain itu, kita tidak boleh lupa juga keterlibatan para relawan yang dengan sangat antusias menggalang dukungan untuk kemenangan Presiden Jokowi dalam 2 pemilu. Itu berarti PDIP harus menerima bahwa keterpilihan Bapak Jokowi menjadi RI 1 adalah hasil gotong royong anak bangsa dalam pemilu. Dengan kata lain, kemenangan Bapak Jokowi menjadi Presiden RI adalah akumulasi dari dukungan masyarakat, partai politik, relawan, dan sosok pribadi Presiden Jokowi sendiri. Hasil dari saling bahu-membahu, semuanya memiliki kontribusi. PDIP mestinya realistis dan sadar antara presiden dan PDIP sendiri saling membutuhkan. Lebih tepatnya adalah relasi saling menguntungkan. PDIP membutuhkan sosok seperti Presiden Jokowi yang memungkinkan partai tersebut menang dalam pemilu. Begitu juga sebaliknya. Bapak Jokowi menggunakan jasa PDIP untuk bisa secara legal formal mengikuti konstelasi politik pemilu. Tapi kalau boleh jujur, siapa yang tak cinta dengan Pak Jokowi? Dan apakah masih banyak yang mencintai PDIP tanpa Bapak Jokowi?